Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fatima Apriliani dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan presentasi mata kuliah akuntansi manajemen tentang perilaku biaya aktivitas. Di dalam perilaku biaya aktivitas terdapat dasar-dasar perilaku biaya yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perilaku biaya aktivitas adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang ketiga, ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, seperti total biaya sama dengan biaya total ditambah total biaya variabel, yang mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Batasan waktu penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan, sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Ada pula aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memandai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan suatu banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Adapun sumber yang pertama yaitu sumber fleksibel. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Jadi, organisasi bebas membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan, karena biaya sumber daya yang dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan. Jumlah biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Yang kedua, sumber daya terikat merupakan sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu tanpa memandang efektivitas penggunaan jumlah sumber daya. Sumber daya terkait dapat memiliki kapasitas yang tidak terpakai karena kapasitas yang tersedia lebih banyak daripada yang digunakan. Pembelian atau penyewaan gedung dan peralatan adalah contoh bentuk akuisisi sumber daya di muka. Ada pula perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Ada pula implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengembalian keputusan. Sistem pengendalian
operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi dari keputusan tentang bauran produk baru. Penambahan produk baru yang diselaraskan dengan keinginan pelanggan dapat meningkatkan kebutuhan atau aktivitas overhead. Jika kapasitas aktivitas tidak cukup, maka pengeluaran sumber daya harus naik. Adapun metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, yang kedua metode Strell plot, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.